Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan menyimak video ini dengan keadaan duduk tegak dan tetap fokus. Pada video kali ini kita akan memasuki KD baru, yaitu mengenai transaksi internet dan pengolahan dana kas. Untuk materi ini kita ada beberapa kompetensi dasar. Yang pertama itu KD 3.8 menerapkan prosedur pencatatan transaksi pada bukti transaksi internet. Lalu KD 4.8 membuat transaksi pada bukti-bukti internet. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai KD 3.8 dan 4.8. Yang pertama kita akan mempelajari transaksi melalui internet. Tentunya pasti kalian pernah melakukan transaksi melalui internet atau berbelanja dengan menggunakan layanan internet. Transaksi melalui internet. Kalian pasti pernah mendengar kata e-commerce, ya kan? E-commerce adalah sebuah perdagangan melalui internet. Jadi di sini kita simak. Secara bahasa, elektronik berarti ilmu elektronika, alat-alat elektronik atau semua hal yang berhubungan dengan dunia elektronika dan teknologi. Sedangkan commerce berarti perdagangan atau perniagaan. Lalu, apa itu e-commerce? Menurut Rieke Ustadianto dalam bukunya Framework E-commerce mendefinisikan e-commerce sebagai suatu kontak untuk transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Jadi dapat disimpulkan bahwa e-commerce merupakan sebuah bisnis online yang menggunakan media elektronik yang keseluruhan baik pemasaran, pemesanan, pengiriman, serta transaksi jual belinya kesemuanya dilakukan dalam ruang maya atau melalui internet. Next, dalam e-commerce ini ada dua jenis e-commerce. Nah, jenis-jenis ini menurut Budi Raharjo tahun 2008, e-commerce dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, business to business atau B2B. Yang kedua, ada business to consumer atau B2C. Business to business atau bisa diartikan bisnis ke bisnis. Business to business adalah transaksi perdagangan melalui internet yang dilakukan oleh dua orang atau perusahaan atau lebih, yang biasa disebut Enterprise Resource Planning atau ERP atau Supply Chain Management. ERP adalah sebuah konsep untuk merencanakan atau mengelola sumber daya perusahaan agar pendaya gunaannya dapat digunakan secara optimal, dan biasanya ERP ini diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa. Contoh dari B2B adalah seperti kalian mempunyai bisnis menjual bahan makanan, kemudian Anda melakukan penjualan ke restoran atau perusahaan di bidang kuliner lainnya. Itu adalah business to business. Lalu business to consumer adalah transaksi melalui internet antara penjual barang konsumsi dengan konsumen. Jadi antara sebuah perusahaan dengan satu konsumen atau konsumen akhir. Untuk contoh dari business to consumer, bisa
seperti warung sembako, karena mereka menjual ke konsumen perorangan. Beda halnya dengan bisnis to bisnis. Mereka adalah sebuah perusahaan yang menawarkan barangnya atau yang menawarkan jasa kepada perusahaan juga. Kalau misalnya bisnis to consumer adalah sebuah perusahaan yang menawarkan ke konsumen akhir atau ke konsumen perorangan. Lalu ada perbedaan B2B dan B2C. Pasti dilihat dari artinya antara business to business dengan business to consumer. Pasti perbedaannya adalah di target marketing. Kalau B2B itu memiliki calon pelanggan dengan daya beli yang tinggi, sedangkan business to consumer dia tidak memprediksi daya beli calon pelanggannya. Lalu bisa juga dari sektor industrinya. Nah, kalau B2B itu dia biasanya lebih dekat dengan sektor sebuah industri. Sedangkan B2C dia lebih fokus kepada pelanggan. Ini adalah beberapa perbedaan lainnya. Yang pertama, bisnis to consumer lebih customer centric, sedangkan bisnis to business lebih terfokus pada industri. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, dari sektor industrinya aja sudah berbeda. Perbedaan yang kedua yaitu pendekatan sosial media yang berbeda di antara kedua jenis usaha tersebut. Jadi masing-masing harus disesuaikan dengan karakteristik sosial media yang digunakan. Yang ketiga, konten pada website business to business dan business to consumer juga berbeda. Pendekatan konten business to business akan lebih terfokus pada edukasi, serta berfokus pada apa yang dapat mendatangkan solusi untuk mendapatkan trust atau call to action, kepercayaan atau kesepakatan. Yang keempat, solusi serta referensi pengalaman lebih penting pada business to business dibanding pada B2C. Sebab business to business itu cakupannya lebih besar, jadi referensi serta pengalamannya itu lebih penting dibandingkan pada business to consumer. Yang terakhir, social public relation tidak terlalu diperlukan pada jenis business to business. Namun pada business to consumer, social public relation merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari program marketing secara keseluruhan. Next. Oke, jadi secara sederhana proses e-commerce ini dapat dilakukan dengan cara si konsumen itu berkunjung ke web merchant atau sebuah aplikasi. Seperti yang pernah kalian lakukan mungkin saat kalian berbelanja lewat Lazada, Tokopedia, Shopee. Nah, itu kalian pasti pergi ke aplikasi Shopee, kemudian kalian memilih atau mencari produk yang kalian cari atau kalian inginkan. Setelah itu kalian pasti kalau udah tertarik dengan suatu produk, pasti kalian akan segera check out kalau di Shopee. Terus setelah itu kalian melakukan sebuah proses pembayaran secara online. Ya, kita akan membahas tentang sistem pembayaran pada e-commerce. Jadi, alat pembayaran yang digunakan dalam transaksi melalui internet ini atau e-commerce dapat berupa berbentuk secara tunai dan juga non tunai. Dan untuk non tunai, kita bisa menggunakan metode seperti cek atau bilet giro, transfer bank, internet banking, kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, e-money, telepon billing, rekening bersama, e-gold, COD, dan juga potongan pulsa. Saya ingin memberikan tugas untuk kalian cari tahu tentang telepon billing system and e-charge, kemudian rekening bersama atau escrow, dan juga e-gold. Silahkan kalian cari tahu apa itu ketiga
jenis pembayaran non tunai tersebut, kalian tulis di buku tulis. Nah, ini merupakan metode dengan transfer bank. Ini adalah metode di mana transfer bank ini yang sering digunakan oleh si para konsumen. Kenapa? Karena teknik pembayaran transfer bank ini adalah teknik yang paling umum yang disediakan oleh para pedagang online di Indonesia, serta cara pembayarannya itu yang paling dikenal para konsumen karena metodenya merupakan metode pembayaran yang sudah biasa dilakukan sehari-hari. Seperti kita datang ke bank, kemudian kita mengirim ke bank penjual, atau karena sekarang udah canggih, jadi kita bisa transfer melalui handphone kita atau Android kita, bisa melalui mobile banking dan juga payment lainnya, ada Dana atau ada GoPay dan sebagainya. Kemudian ada kartu kredit. Nah, pasti kalian udah tahu ya, dan udah pernah saya bahas di materi-materi kemarin. Kartu kredit adalah sistem ini menawarkan kemudahan terhadap seseorang untuk memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari gangguan kejahatan karena membawa sejumlah uang cash. Jadi ini kartu kredit dimana kita bisa memakainya untuk kegunaan seperti berbelanja. Kita bisa menggunakan kartu kredit ini. Lalu yang selanjutnya ada e-cek atau cek elektronik. Nah, selain ada cek dalam bentuk nyata, ada juga dalam bentuk elektronik. E-cek merupakan sistem pembayaran online di mana seseorang akan membayar atas barang dagangan yang dibelinya dengan menulis suatu cek elektronik yang kemudian ditransmisikan secara elektronik melalui email, fax, atau telepon. Jadi cek itu bisa dikirim kembali melalui email ataupun by telepon. Oke, sekian video pada materi kali ini. Materi selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.